Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat? Selalu sehat? Bahagia selalu? Amin. Selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, baik-baik saja untuk kalian semua ya. Oke, dan diberikan selalu lindungan Allah selalu di dalam perlindungannya. Amin ya Allah, amin ya. Oke. Ketemu lagi dengan aku di pembacaan kartu tarot secara general reading ya. Energinya banyak orang, belum tentu cocok ya. Bisa kamu, bisa dia untuk energi ya, bisa terbolak-balik. Waktunya timeless saat ini atau yang sudah kalian rasakan ya. Oke. Oke, semoga resonate ya sesuai dengan apa yang kalian harapkan, hal-hal yang baiknya ya. Lebih menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Untuk temanya di malam hari ini yaitu tentang apa sih isi hati seseorang ya. Ketika hati yang hancur ingin kembali ya. Kita lihat. Di sini ada beberapa orang sih yang diam-diam mengamati. Ada juga yang diam-diam memantau situasi ya tanpa benar-benar menunjukkan perasaannya mereka ini. Wow. Ya. Ya, mungkin di dalam hatinya ada pertanyaan mungkin ya. Ya, apa ya, di sini mungkin kayak semacam, ya kenapa sih kita nggak bisa dekat lagi gitu ya. Gitu. Ya, kapan sih kita bisa dekat lagi? Ada nih, ya. Kok kita sepertinya tidak bisa ngobrol seperti dulu ya? Ini kan semacam dinamika yang sering muncul dalam hubungan yang rumit ya dan penuh ketidakpastian ya. Ya kadang sih kita merasa bingung ya tentang arah hubungan ini. Apakah bisa kembali ya seperti sebelumnya atau tidak ya. Nah, di saat seperti ini ya kadang yang terbaik itu kita memilih untuk fokus pada diri kita sendiri kan ya. Fokus pada hidup kita masing-masing ya. Dengan menjalani apa yang ada di depan kita ya tanpa terlalu memaksakan keadaan ya. Ya, setiap orang ini kan memiliki takdir sendiri ya. Dan mungkin takdir itu akan membawa ya kita ke jalan yang berbeda. Jika memang jodoh, kita percaya bahwa waktu akan mempertemukan kita kembali di tempat yang tepat ya. Kadang ya kita hanya perlu kayak memberikan waktu untuk diri kita sendiri gitu ya. Seperti itu Kak. Biarkan segala sesuatunya ini berjalan sesuai dengan alur takdir yang sudah ditentukan. Kalau memang sudah waktunya, pasti akan ada kesempatan untuk bersama lagi. Tentunya ya. Amin insya Allah. Ada ini seseorang ya, yang kayak ingin mengatakan sesuatu yang sangat mendalam. Mereka mungkin ingin bilang ya ada yang ingin bilang ya kamu itu seperti anugerah loh. Seperti hadiah yang sangat berharga ya. Ya kamu apa ya kayak berkah dari yang kuasa atau dari Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam hidup aku. Nah, ada yang seperti itu. Ya, tapi ya sayangnya ya kamu disia-siakan akhirnya kan sama seseorang ini. Gitu. Ada sih penyesalan-penyesalan yang begitu besar, ada ini beberapa. Seolah-olah kayak mereka itu merasa kayak beruntung mungkin ya, pernah mengenal kamu. Ya, merasa bersyukur karena Allah telah menghadirkan kamu dalam hidup mereka. Nah, ada yang seperti itu ya, tersadar. Mereka bersyukur aja karena kamu pernah ada. Tapi di sisi lain ya mereka sangat menyesal ya.
Ya karena kamu ya disia-siakan gitu ya, dicampakkan, ya, ditinggalkan, bahkan ada yang diduakan ya. Ya apa ya, di sini mungkin ya kamu pernah disakiti ya, dikecewakan itu, bahkan terlupakan ya oleh seseorang ini. Ada ya perasaannya sedih yang begitu dalam di hati mereka. Seolah-olah mereka telah menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga. Ya, kamu bisa diibaratkan seperti berlian yang luar biasa, tapi ya sayangnya tak dihargai dengan sepantasnya, sepatutnya ya, gitu. Di sini seseorang ini sangat menyesal, ya, sangat amat menyesal. Karena mereka sadar bahwa mereka itu telah melewatkan kesempatan, ya, gitu. Ya, kesempatan untuk menghargaimu dengan sepenuh hati, seperti itu, ya. Kemudian di sini juga aku melihatnya ada sosok yang masih seperti childish ya, mungkin seperti anak kecil gitu ya. Jadi di sini seperti kayak mudah menyerah atau putus asa, kayak ya sudahlah ya, ya mungkin kamu ini bisa kok tanpa aku, ya udah ya. Nah seperti itu. Mungkin ya kamu tuh mandiri gitu. Ya seperti itulah ya. Tapi sebenarnya mungkin di sini ya ada sosok yang kayak menganggap kamu ini apa ya, kayak bisa membimbing hidup aku loh. Nah, ada juga yang kayak gitu, merasa seperti itu. Kamu itu bisa mengarahkan hidup aku. Kamu bisa kayak mengajarkan segalanya gitu ya. Kamu bisa membawa titik terang, membawa hal-hal positif ya. Ya kayak mengarahkan hal-hal yang baik kamu ini. Nah, ada yang tersadar seperti itu ya, mengingat kebaikan-kebaikan kalian ya. Jadi ya terasa itu semua ya, setelah ada penyesalan, setelah kalian mungkin sudah tidak dekat lagi dengan seseorang ini ya. Jadi hal-hal positif ya itu pun juga ada ya, datang di pikirannya sekarang tentang kamu ini ya, seperti itu. Jadi bentuk penyesalannya ada yang luar biasa ya, yang aku lihat di sini. Oke. Di sini juga ada seseorang ya yang kehidupannya itu berantakan. Ada yang kehidupannya itu apa ya, di sini terpuruk, berantakan, ya, stuck. Itu karma loh, ya. Karma yang dia jalanin mungkin. Bisa jadi ya. Berantakan aja tanpa kalian, ya. Setelah berpisah, ya. Setelah menjauh, setelah jauh dari kamu. Ada yang berantakan banget sejak tidak komunikasi sama kamu, ya. Sejak tidak interaksi dengan kamu. Ini ada loh, berantakan stuck hidupnya. Kayak orang ini tuh mungkin memikirkan kamu, orang ini menunggu-menunggu kehadiran kamu ya. Kayak kapan ya kita ketemu lagi, kapan ya kita tuh bicara lagi dengan kamu. Kapan gitu ya. Kamu tuh cari aku lagi, hubungi aku, ya kejar aku lagi, ya atau ya kita mungkin bisa komunikasi. Ada ya seperti itu. Itu. Nah, di sini juga ada beberapa nih ya. Hmm, seseorang ini nih ada ya yang yang terkadang ya kayak terasa menggantung. Seseorang ini kayak dalam kondisi menggantung ya, mungkin tidak jelas gitu, kayak berubah-berubah pendiriannya, pelin-pelan ya, tidak memiliki pendirian yang kuat. Ada ini beberapa nih seseorang ya, kayak ini apa ya, seperti ya mungkin tidak terlalu jujur, tidak terlalu terbuka, menyerah aja, gampang menyerah, mudah menyerah. Mereka ini kayak apa ya,
cenderung memilih untuk menghindar, kayak eh, membiarkan masalah ya tetap ada tanpa mencoba untuk menyelesaikan. Ada kalanya mereka ini kayak membuat batasan antara diri mereka dengan kamu, ada ya. Bahkan kayak bersikap cuek, membiarkan segala sesuatunya berjalan ya begitu saja ya. Meskipun dia terlihat kayak tidak peduli, ternyata hidupnya ya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin pada awalnya dia berpikir bahwa dengan mengabaikan kamu ya di sini, dia bisa kayak merasa lebih tenang. Atau bahkan dengan membiarkan kamu pergi, dia akan merasa lebih bahagia. Tapi nyatanya hidupnya justru berantakan. Ya, dalam perasaannya ya mungkin dia kayak ya apa ya kayak tidak menyangka mungkin ya dengan tidak terlalu kayak peduli gitu. Ya semuanya tuh akan lebih mudah lah gitu ya. Itu ya, tapi ternyata enggak ya. Malah hidupnya ya terpuruk berantakan. Ya, seperti itu. Nah, ini juga ada yang kayak bentuk kesadaran ya. Ada yang kayak bentuk menyadari ternyata hidup hidup saya ini justru jadi kacau ini. Ada juga kok berantakan ya. Ya, semua mungkin yang saya kira akan jadi lebih mudah malah terasa semakin berat. Nah, ada juga yang seperti itu ya, isi hatinya. Dulu saya berpikir bahwa dengan melepaskan kamu, hidup saya ini akan lebih ringan loh. Saya kira beban hidup akan terasa lebih ringan tanpa ada kamu, gitu. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Semakin saya coba melepaskan, semakin terasa berat hidup hidup aku, hidup saya. Ada yang seperti itu. Semua yang sebelumnya terasa lebih ringan, tiba-tiba jadi terasa begitu sulit dan penuh dengan kekosongan. Ya, ya jadi seseorang ini kehilangan sesuatu yang sangat berharga gitu ya, Kak. Dan itu membuat segalanya jadi kayak lebih rumit di hidupnya dia ini, ya. Wow, kasihan juga ya. Nah, seperti itu. Ya, terasa lah ya setelah kehilangan kamu tentunya ya. Penyesalan itu kan adanya di belakang, tidak di depan, gitu ya. Kalau di depan kan bukan penyesalan ya, seperti itu. Di sini ada beberapa juga ini ya, yang kayak berusaha memperjuangkan kamu ada. Ya, di sini mungkin ada ya, belum sepenuhnya sadar. Tapi di sini mungkin kamu sekarang seperti kayak apa ya, bercahaya mungkin ya atau bersinar gitu ya. Kok kayak kamu itu ya nampak nampak ini aja ya, seperti bercahaya. Tapi ya tidak mudah dijangkau. Kamu seperti kayak apa ya, kayak bintang mungkin ya yang sulit digapai, sulit disentuh ya, tidak mudah didapatkan. Ada sesuatu yang kayak istimewa aja ya, ada istimewa gitu ya tentang kamu ini. Ada juga yang berpikir seperti itu ya. Nah, beberapa juga nih ada orang yang kayak memperjuangkan kamu banget. Di sini ada keinginan untuk memperjuangkan lagi, keinginan untuk kembali lagi, ya. Di sini kayak memang kamu ini ya, ya memang kamu ini pantas untuk diperjuangkan, ya. Karena di sini seseorang ini merasa bahwa kamu adalah sosok yang layak untuk diperjuangkan. Seseorang ini ya, ya mungkin dia berpikir lagi terus ya.
bahwa kamu ini juga pantas untuk dicari. Ya, memperjuangkan ini kan bukan sekedar pilihan ya, tapi sebuah keharusan, sebuah kewajiban ya. Ada juga yang merasa bahwa jika suatu saat nanti ya mereka berhasil mendapatkan kamu kembali nih, itu akan menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Mereka akan merasa kayak sangat istimewa dan luar biasa banget ya, karena bisa mendapatkan ya kamu yang istimewa. Itu akan menjadi pencapaian buat mereka ya, berarti banget bagi mereka. Seperti itu sih. Ya. Di sini ada juga hidup seseorang ini kayak terasa berat ya. Jauh lebih berat dari yang mungkin mereka bayangkan sebelumnya. Ada mungkin beberapa orang yang dulu pernah ya menyusahkan hidup kamu ya, mungkin keluarga juga bisa ya, teman bisa gitu. Atau seseorang mungkin ya pernah menjadi beban dalam hidup kamu, pernah membuat kamu merasa kayak terbebani gitu ya. Sepertinya ada kayak orang yang menambah kesulitan aja hidupmu tanpa memberikan apa-apa gitu, kayak gitu. Namun ya sekarang ini meskipun mereka ya tidak menyadarinya, hidup mereka semakin berat gitu ya tanpa kamu ini, ya mereka merasa semakin kesulitan aja, tetap kesulitan ya. Hidup mereka terasa semakin sulit ya, penuh dengan penderitaan gitu. Ya, di sini juga ada beberapa yang menunggu kamu ya, menunggu kalian untuk kembali. Mereka berharap kamu datang loh di sini. Berharap kamu mencari ya, cari aku dong. Berharap kamu ya datang menawarkan apa kek ya, bantuan gitu ya. Mereka membutuhkan kamu sih. Ya. Tapi ya sayangnya ya gengsi ya yang menghalangi mereka. Ya meskipun hidupnya mereka berat sih, mereka kayak merasa sulit aja untuk meminta tolong mungkin ya, untuk meminta dukungan atau apa gitu ya, gitu. Yang mereka inginkan ini sekarang sebenarnya ya kamu yang inisiatif terlebih dahulu. Mereka berharap kamu sih gitu yang datang, yang menawarkan kek gitu ya, menawarkan pertolongan apa kek gitu ya. Mereka ingin kayak kamu aja lebih dulu gitu ya datang gitu. Mungkin ada perasaan gengsi malu kali ya, buat mereka kayak enggan aja untuk langsung meminta pertolongan, ya. Meskipun ada nih beberapa yang sangat membutuhkan kamu di sini, ya, gitu. Nah, di sini juga, ada semacam kayak, apa ya, ada beberapa ini yang kayak membicarakan tentang keuangan, finansial, ada ini, ya. Ada juga nanti ketika kembali menunggu kehadiran kamu, ya, mau sih kayak ngomongin keuangan, gitu, ya. Ada juga ini seperti itu ya. Dan di sini juga ada beberapa yang sangat kayak membutuhkan kamu sih, di hal-hal yang positif ya. Ya mungkin beberapa ini atau seseorang ini kayak sudah mulai menyadari, mengakui bahwa ya kamu itu memiliki sisi spiritual loh, yang sangat kuat, ada juga yang seperti itu, ya. Mereka merasa bahwa kamu ya orang yang bisa memberikan nasihat yang baik ya, memberikan saran yang bijak, kamu memiliki wawasan ya atau apa ya, wawasan ya dan pengetahuan yang luas
serta pengalaman hidup yang bisa menginspirasi mereka ya. Mereka melihat sebagai apa ya? Melihat kamu ini sebagai sosok seorang yang bisa memberikan perspektif ya dan membantu mereka memahami banyak hal. Nah, mulai tersadar ya. Di sini kuat banget ya yang menunggu kehadiran kamu ya. Tapi ada juga sih yang menunggu kamu tuh di sosial media ada ini. Mereka berharap banget kamu itu kayak semacam apa ya, memposting sesuatu yang bisa memberi mereka inspirasi atau energi positif mungkin ya. Mereka kayak menunggu aja, menunggu kamu gitu ya di sosial media ya. Ya, untuk berbagi mungkin foto, kata-kata, bahkan hanya sekadar membagikan sesuatu yang akan memberikan mereka semangat aja setiap kali ini kamu membuat postingan misalnya, mereka itu merasa ada sesuatu yang positif aja mengalir dari diri kamu. Jadi seolah-olah itu ya memberi mereka energi positif mungkin ya. Wah, keren. Seperti itukah sekarang ya kalian didambakan ditunggu ya. Oke, sekian dulu readingan ya, tebaran kartu secara general reading ini untuk malam hari, semoga bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Yang suka like and comment, subscribe jangan lupa ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton videoku ya. Oke, yang mau personal reading, konsultasi, curhat, ngobrol ya, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Aku pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.